Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sekarang di sore ini saya insyaallah akan membahas tentang agar kita itu tidak putus asa sebagai hamba Allah. Memang Allah melarang keras dalam segi hamba yang putus asa. Wala tayasu mir rauhillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Intinya seperti itu. Berarti bagaimana cara kita agar tidak putus asa? Pertama, kita itu harus tahu dulu status. Istilahnya di dunia ini istilahnya yang ada itu hanya dua. Yang ada itu hanya dua. Ya Mas Anam tahu ya? Ya dua apa Mas? Ya tahu ya. Oh, tahu. Ini Mas Anam ya, teman saya ya, seperguruan bukan? Nah, ini ada dua, yaitu Tuhan dan hamba. Kholik dan makhluk. Tuhan dan hamba. Yaitu Tuhan ya yang harus disembah. Yang harus kita sembah adalah Tuhan. Dan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Maka dengan itu, selain Tuhan semuanya adalah hamba. Selain Kholik semuanya adalah makhluk. Iya maksudnya. Selain Kholik adalah makhluk. Dan apapun yang melekat pada Allah, yang melekat pada Tuhan, semuanya itu, apapun yang melekat dengan Tuhan, itu bukanlah makhluk. Contoh Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Karena apa? Kalam itu sifatnya Allah. Dan Al-Quran adalah kalamullah. Berarti Al-Quran itu melekat dengan Allah. Maka Al-Quran bukanlah termasuk makhluk. Lah selain Allah, semua adalah makhluk. Lah kita itu harus tahu bahwa kita itu adalah hamba dari Tuhan. Nah, sedangkan hamba dari Tuhan itu ya kewajibannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Intinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti kita fungsinya adalah ibadah. Ya Mas Anam ya? Enggak, kita ngomong. Nah itu. Ya, berarti gini, kita itu harus tahu status kita adalah hamba. Sebaik apapun kita adalah hamba. Seburuk apapun kita adalah hamba. Dan yang ada hanya hamba dan Tuhan. Yang ada itu hanya ada hamba dan Tuhan. Seburuk apapun kita, ya kita tetap posisinya atau status kita ya hamba. Berarti nggak ada jalan lain. Kita lari ke bulan, tetap kita hamba. Kita lari ke Mars, tetap kita hamba. Sembunyi di gua, tetap hamba. Naik ke langit, tetap hamba. Kemanapun kita lari, kemanapun kita pergi, kemanapun kita sembunyi, kita tetap posisinya adalah hamba. Maka hamba itu ya harus ibadah atau menyembah kepada Tuhan, yaitu Allah. Karena yang ada kembali seperti tadi, yang ada hanya Tuhan dan hamba. Tiada selain itu. Batu juga hamba Allah, langit hamba Allah, semuanya selain Allah adalah hamba. Dan yang Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Nah dengan itu kita sadar, oh iya, walaupun saya seburuk ini, walaupun semua kemaksiatan sudah saya lakukan, ibarat ada orang pernah judi, pernah mencuri, pernah berzina, apapun perbuatan dosa, tetap dia tidak akan bisa kabur dari posisi hamba. Iya Mas ya? Tetap tidak akan bisa kabur dari posisi hamba. Tetap gak bisa lepas dari posisi hamba utawa status hamba. Nah ini gak ada jalan lain selain taubat. Karena apa? Kalau sudah terlalu banyak maksiat gak jadi hamba, tetap hamba. Kalau sudah pernah berzina gak jadi hamba, tetap hamba. Makanya gak ada jalan lain bagi hamba kecuali untuk bertobat atau kembali kepada Tuhan. Nah, sedangkan kita itu hamba dan fungsi kita adalah beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Makanya gitu, seburuk apapun kita tetap harus kembali kepada Allah. Ibarat seandainya kita sangat baik, kita pun hamba
Allah, kita harus bersyukur kepada Allah. Karena nggak akan ada kebaikan terjadi atau kebaikan bisa kita lakukan kecuali karena pertolongan Allah. Ya, makanya kalau orang itu kan kadang ada Mas ya, kasusnya orang itu sudah merasa terlalu banyak maksiatnya, sudah pernah berjudi, pernah apapun, pernah melakukan berbagai kemaksiatan apapun, dia merasa wah aku sudah terlalu banyak maksiat. Yes, lanjutkan saja. Nah, seperti itu. Akhirnya awalnya cuma pengkonsumsi narkoba, lanjutannya gara-gara putus asa, merasa dia itu terlalu jauh dari Allah, merasa dia sampai dia lupa dengan statusnya sendiri, yaitu status sebagai dia tetap hamba. Dia buruk, dia baik, tetap hamba. Aslinya ya satu, nggak ada jalan lain selain bertobat kepada Allah. Dan Allah itu pasti mengampuni. Karena apa? Allah punya sifat Al-Ghafur. Al-Ghafur itu yang banyak sekali ampunannya. Kita maksiat, tobat, ampuni. Kita maksiat lagi, tobat, ampuni. Kita maksiat lagi, tobat, ampuni. Seperti itu. Tapi yang penting satu, kita nggak putus asa. Walaupun kita sering salah, sering apa, kita tetap selalu tobat dan kita tidak pernah punya niat untuk mempermainkan hukum Allah. Ya seperti itu. Makanya kita itu harus sadar betul bahwa diri kita statusnya dimanapun, kapanpun, dan selamanya siapa saja dan apa saja yang ada di bumi, di langit, dimanapun semua itu hamba. Nah, kalau bagi manusia atau jin atau apapun yang pernah maksiat atau apa, enggak ada jalan lain selain tobat. Karena apa? Masa setelah terlalu banyak maksiat jadi Tuhan kan ya nggak mungkin. Ya, langsung setelah putus asa, wah sudah terlalu banyak dosa yang sudah saya lakukan, akhirnya maksiat terus saja. Langsung setelah maksiat terus apa jadi Tuhan? Ya nggak mungkin. Selamanya hamba, manusia, jin semuanya sekali hamba ya selamanya hamba. Jin, malaikat selamanya hamba. Karena Tuhan hanya satu, yaitu la ilaha illallah, yaitu Allah, la ilaha illallah, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Dan Nabi Muhammad pun sendiri adalah hamba, tapi hamba yang paling sempurna. Ya, maka dari itu kita harus tahu status kita, seburuk apapun kita adalah hamba Allah. Makanya gak ada jalan lain bagi kita kecuali bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah. Apapun keburukan kita harus segera kembali kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa Allah pasti mengampuni semua kesalahan kita dengan sifat ghafurnya Allah. Dan sekian dari saya, semoga manfaat barokah. Semoga kita nggak akan menjadi orang yang putus asa karena banyak maksiat lalu sekalian saja, bukan seperti itu. Tapi kita tetap seburuk apapun kita tetap kembali kepada Allah karena paham bahwa status kita tetap selamanya adalah hamba, dimanapun adalah hamba, kapanpun adalah hamba. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita enggak akan pernah putus asa dari rahmat Allah, dan setiap kita melakukan kebaikan selalu bisa bersyukur kepada Allah. Tiap kita melakukan kesalahan segera diberikan tobat agar kita kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.